Selamat pagi anak-anak Miss. Apa kabar kalian pagi ini? Miss harap anak-anak Miss di rumah, begitupun papa mama, kakak adik yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat. Oke, untuk hari ini Miss akan menjelaskan kepada anak-anak Miss beberapa hal, yaitu tentang cerita fiksi dan macam-macamnya. Oke, sebelum anak-anak Miss belajar di rumah kapan hari lalu, berapa hari lalu Miss sudah menjelaskan di kelas tentang apa itu cerita fiksi. Masih ingat kan apa itu cerita fiksi? Yaitu cerita yang tidak benar-benar terjadi, atau cerita yang tidak nyata. Lawannya cerita fiksi, cerita yang benar-benar terjadi. Nah, hari ini Miss akan menjelaskan kembali tentang macam-macam cerita fiksi. Secara umum terbagi menjadi 3. Ada cerita rakyat, serta contoh-contohnya nanti cerita rakyat. Yang kedua ada cerpen, cerpen atau cerita pendek. Dan yang ketiga adalah novel. Nah, hari ini Miss akan menjelaskan jenis-jenis dari cerita rakyat. Cerita rakyat yang pertama adalah waktu itu Miss sudah menjelaskan cerita jenis jenaka. Jenis jenaka di dalamnya itu tentang kelucuan, tentang jenaka, kecerdikan seseorang yang menimbulkan rasa lucu, tawa dari pembaca atau pendengar. Contohnya waktu itu adalah cerita tentang siapa? Masih ingat? Tentang Pak Belalang dan si Pondek. Sebenarnya masih banyak yang lain cerita jenaka, contoh-contoh cerita jenaka. Lalu yang kedua adalah cerita fiksi atau cerita rakyat jenis mite. Jenis mite itu lebih kepada di dalamnya itu ada cerita tentang hal-hal gaib, percaya tentang suatu benda yang memiliki hal gaib, peristiwa hal gaib. Lalu yang ketiga adalah cerita rakyat jenis fabel, di mana di dalamnya itu yang berperan adalah binatang, tetapi kehidupan binatang itu layaknya manusia. Contohnya masih ingat tentang kancil dan buaya. Miss juga pernah memberikan tugas kepada anak-anak Miss mencari satu contoh cerita rakyat jenis fabel, binatang yang hidupnya seperti masih dia berbicara, seolah-olah dia bisa masak, kan? Nah, itu contoh fabel. Contohnya waktu itu adalah kancil dan ini Miss akan lebih menjelaskan 2 lagi selain 3 dari cerita rakyat yang sudah Miss jelaskan. Yang pertama tadi adalah apa? Masih ingat? Jenaka. Yang kedua mite, yang ketiga fabel, dan yang keempat sekarang adalah legenda. Nah, apa itu legenda? Cerita rakyat legenda. Cerita rakyat yang mengisahkan suatu peristiwa terjadinya terjadinya suatu tempat. Contohnya adalah cerita tentang Tangkuban Perahu, terjadinya Tangkuban Perahu, Gunung Tangkuban Perahu. Miss harap anak-anak Miss pernah mendengarkan atau menonton atau membaca cerita tentang Gunung Tangkuban Perahu, terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu itu adalah salah satu contoh cerita rakyat jenis apa tadi? Legenda. Legenda. Oke, masih banyak Danau Toba, cerita tentang Danau Toba. Itu juga termasuk cerita rakyat jenis legenda, terjadinya Danau Toba. Apalagi? Masih banyak. Lalu yang kelima adalah cerita rakyat
jenis saga. Ya, ulang ya, saga. Ada legenda, ada saga. Nah, kalau cerita rakyat jenis saga ini adalah cerita rakyat yang di dalamnya itu tentang kehidupan bersejarah, ya, sejarah. Contohnya misalnya tentang di dalamnya itu ada cerita tentang kepahlawanan, perjuangan seseorang, ya, kepahlawanan. Nah, contohnya adalah Calon Arang dan Lutung Kasarung. Nah, untuk cerita-cerita tentang atau contoh dari saga ini bisa anak-anak Miss nonton sendiri di YouTube, ya. YouTube seperti apa cerita tentang Calon Arang, begitu pula cerita tentang Lutung Kasarung. Nah, itu adalah 5 jenis dari cerita rakyat. Oke. Nah, selain jenis-jenis itu, nah dalam cerita rakyat, ya, mau cerita apa saja, mau jenis fabel, mite, saga, legenda ataupun jenaka, ya, di dalamnya pasti ada tokoh, ya. Tokoh itu terbagi menjadi 3. Ada nama-nama tokoh, ada tokoh tambahan dan tokoh pembantu, dan ada tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis dan antagonis, ya, Miss sudah menjelaskan, ya, seperti apa antagonis, seperti apa protagonis. Antagonis yaitu sesuatu yang berperan tidak baik, ya, seolah-olah dia menjadi penjahat, ya, di dalam sebuah cerita, ya, sehingga kita menimbulkan rasa jengkel dari pembaca atau pendengar. Sebaliknya protagonis, ya, tokoh-tokoh yang baik hati, ya. Lalu selain itu, selain tokoh ada latar, ya, latar tempat, latar waktu maupun latar suasana, ya, sudah Miss jelaskan. Lalu selain latar ada pesan atau amanat, ya, dari sebuah cerita, ya. Apapun ceritanya pasti memiliki pesan untuk si pembaca, untuk si pendengar dari cerita-cerita itu, ya, ada pesan yang disampaikan di dalamnya, ya. Oke, ya, untuk hari ini sekian Miss menjelaskan, ya. Miss harap anak-anak Miss bisa memahami jenis-jenis cerita rakyat, ya, 5 jenis cerita rakyat beserta contoh-contohnya. Oke, berikutnya Miss akan sharekan tugas yang akan dikerjakan oleh anak-anak. Yang pertama adalah anak-anak Miss ditugaskan untuk membaca cerita halaman 53, ya, cerita fiksi halaman 53 sampai dengan 54, ya, yaitu tentang si Pitung. Tentang si Pitung itu cerita pertama, ya, 2 tugas hari ini, ya. Lalu yang kedua adalah anak-anak Miss membaca cerita halaman 62 dilanjutkan sampai halaman 63. Nah, dari 2 cerita ini tugas anak-anak Miss adalah yang pertama, pahami dulu ceritanya ini cerita apa. Oke, tugas yang pertama dari 2 cerita, ya, siapa saja nama tokoh baik cerita 1 maupun cerita 2. Oke, paham tugas pertama? Ya, soal nomor 2, ya. Siapa saja yang menjadi tokoh utama? Siapa saja yang menjadi tokoh tambahan? Baik cerita 1 maupun cerita yang kedua. Lalu yang ketiga, apa pesan, ya, atau amanat, ulangi lagi, ya, apa pesan atau amanat dari kedua cerita tersebut, ya, baik cerita 1 maupun cerita yang kedua. Lalu soal yang keempat adalah cerita jenis apa, ya,
cerita yang kalian baca itu cerita tentang si pitung maupun tentang Roro Jonggrang. Ya, Roro Jonggrang itu cerita tentang jenis apa? Apakah dia mite? Apakah dia fabel, jenaka, saga ataupun legenda? Ya, kalian pahami. Ya, Miss harap anak-anak Miss bisa ya di rumah ya. Pahami jenis cerita apa. Lalu yang kelima ya, 5 soal hari ini, tuliskan ya dari cerita si pitung 2 contoh kalimat langsung. Ingat ya, seperti apa menulis kalimat langsung. Di awal dan di akhir itu diakhiri dengan tanda ya, tanda petik ya, petik 2. Oke? Ya, jangan salah-salah lagi. Lalu baik cerita 1 maupun cerita 2 ya, masing-masing 2 contoh kalimat langsung. Oke. Nah, terima kasih untuk hari ini. Selamat belajar, semoga menyenangkan. Bye bye.